Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kode Explorer Diary. Di seri video kali ini kita akan membahas mengenai idempotensi yang dimana idempotensi tersebut adalah mencegah klien untuk melakukan request post atau create data itu terjadi dua kali. Jadi pada saat klien membuat sebuah data, akan tetapi jaringannya misalnya lambat atau ada gangguan jaringan, yang dimana itu klien terkadang merefresh sebuah browser atau requestnya sehingga requestnya menjadi dua kali terinput, sehingga ada dua data yang akan dibuat bersamaan yang sebenarnya secara data tersebut itu sama. Oke, kita akan lanjut pada bagian implementasinya saja. Hal pertama yang akan saya lakukan itu adalah membuat sebuah directory yang bernama idempotensi ya. Lalu setelah itu saya membuat sebuah kelas yang bernama idempotent request attribute. Kita berikan sebuah silid kelas ya. Nah, di sini saya menjadikannya sebuah atribut action atau atribut di controllernya ya, yang disematkan pada metode-metode dalam controllernya. Nah, di sini saya berikan atribut usage, lalu di dalam parameter atribut usage itu atribut target method ya, kita cari yang target method karena kita akan menyematkannya pada method controller. Lalu untuk kelas idempotent request attribute itu kita berikan turunan kelas atribut ya. Setelah itu kita berikan assign action filter ya. Assign action filter. Kita implementasikan interface-nya ya. Nah, di sini saya paste saja untuk mempersingkat waktu. Jadi ada header yang akan disematkan pada klien ya untuk request yang berjenis post. Jadi mereka perlu mengimplementasikan header yang namanya idempotensi key ya. Setelah itu saya membuat sebuah properti statik ya, private, untuk setiap idempotensi key tersebut itu berlaku hanya 5 menit ya. Mari kita implementasikan kodenya. Nah, di sini saya paste saja. Nanti teman-teman bisa mengambil filenya pada link Google Drive yang saya berikan pada description video. Nah, di sini saya tinggal import semua data-data yang diperlukan ya. Nah, di sini saya belum memberikan assigns ya. Oke. Sudah. Mungkin cuman kodenya ini saja ya diperlukan untuk idempotensinya. Jadi dia akan membaca sebuah header idempotensi key-nya. Nah, ini kita akan mengembalikan problem details error jika kita tidak menerapkan sebuah idempotensi key. Lalu saya itu membuat sebuah chat untuk membaca setiap ini ya, idempotensi key-nya, bahwa jika setiap user klien membuat sebuah data, dia tidak membuat idempotensi key yang baru. Jadi pada user klien itu refresh sebuah browser yang dimana datanya belum sempat disimpan, maka otomatis backend kita mengembalikan sebuah kode sukses kepada klien agar bahwa
ini sudah sukses dan masih berproses. Oke, kita implementasikan pada controllernya ya. Misalnya saya masuk ke workspace ya. Nah, kita ada create workspace. Di sini saya tinggal menambahkan sebuah atribut yang namanya idempotent request. Otomatis terbaca ya. Kita bisa ke sini. Jadi kata atributnya itu tidak perlu dimasukkan karena otomatis akan disediakan oleh ASP.NET Core-nya. Saya hampir lupa teman-teman ya. Setelah kita menambahkan sebuah idempotency request dan juga kelas idempotency request attribute. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah memory chats yang dimana memory chats tersebut perlu didaftarkan pada program.js kita. Jadi saya di sini menambahkan service add memory chats, lalu add output chats karena fitur tersebut akan dapat digunakan jika sudah didaftarkan ya, teman-teman. Oke, kita akan memasuki bagian selanjutnya yaitu testing. Kita pastikan dulu bahwa database kita berjalan pada Docker ya. Setelah itu saya menghapus workspace demonya agar untuk lebih memastikan bahwa data tersebut tidak duplikat ya. Setelah itu saya coba cek juga, oh ya sudah berjalan ya. Kita coba jalankan program kita. Oke, program kita sudah berjalan ya. Setelah itu saya masuk ke request list. Nah, di sini teman-teman bisa juga gunakan Postman. Karena saya sudah beralih dari Postman ke request list, jadi teman-teman sebenarnya bisa juga menggunakan Postman. Di sini saya login terlebih dahulu. Saya login ya. Oke, sudah login. Saya masuk ke endpoint Create Workspace. Nah, di sini saya menambahkan header yang namanya idempotency key, yang dimana value ini saya buat dari web online yang bernama UUID generator. Jadi teman-teman bisa menggunakan resource apapun yang dapat membentuk UUID. Oke, setelah itu saya duplicate duplicate endpoint Create Workspace tersebut. Ada dua endpoint yang sama dengan request yang sama juga, yang dimana headernya juga sama videonya. Oke, kita coba dulu pada Create Workspace yang pertama. Nah, di sini Workspace demo 1 ya. Kita coba send. Nah, di sini kita sukses untuk membuat sebuah Workspace demo 1. Nah, setelah itu saya coba pada endpoint kedua dengan header idempotency key yang sama. Nah, kita lihat teman-teman, di sini perbedaannya kita tidak ada respon DTO seperti Create Workspace ini karena idempotency key-nya sama. Jadi pada endpoint pertama dia idempotency key ini sudah disimpan pada memory cache program kita. Dan pada saat request kedua, dia membaca idempotency key tersebut sudah terdaftar, sehingga kita cuma melewati proses tersebut dan mengembalikan respon error. Yang sebenarnya di database kita itu cuma satu kali datanya saja, tidak duplikat ya. Nah, jadi nanti di klien kita atau front end kita itu setiap request post atau kayak request post yang kita tidak ingin terjadi sebuah duplikat, maka kita perlu generate baru untuk UUID-nya atau value idempotency key-nya. Jadi saya coba masuk ke web tadi ya. Saya coba buat UUID baru. Nah, di sini saya generate baru lagi ya. Oke, saya copy. Saya ganti yang endpoint kedua ya, yang copy ini. Saya save. Lalu saya coba untuk kirim workspace demo menjadi workspace demo 2. Saya klik send. Nah, di sini baru dapat
berhasil dalam membuat sebuah data workspace-nya karena idempotensi key-nya sudah berbeda. Dan kita coba dilihat di database lagi ya. Oke, kita lihat sudah bertambah ya. Jadi workspace demo 1 ini yang endpoint pertama ini akan dihapus dan dapat digunakan value-nya yang sama jika sudah melewati batas 5 menit. Karena selama 5 menit ini dia akan tersimpan. Oke teman-teman, untuk video kali ini sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.